Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 5 halaman 75. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek di kolom deskripsi. Nah, pembelajaran 5 kita lihat di sini. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Hak kita untuk merasa nyaman ini ya. Nah, berhak ya. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Baca teks berikut dengan nyaring. Aku ingin senang di sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-teman. Berikut saran kepala sekolah. Berteman dengan siapa saja, saling berbagi, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, hormat kepada guru dan sayangi teman. Seperti lagu ya, hormati gurumu, sayangi teman. Nah, menaati aturan sekolah. Ya, Udin dan teman-teman mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu minta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah, ya. Karena berteman dengan siapa saja, ya, terus berbicara dengan sopan, bisa mengucapkan terima kasih, minta maaf ya jika salah. Jadi sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Tulislah salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Salah satunya adalah sekarang ini. Tulislah salah satu kalimat saran. Ya, Udin dan teman-teman mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Ya, sebaiknya berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja. Ya, apa maksud saran di atas? Ya, maksudnya adalah kita tidak boleh memilih-milih teman. Jangan memilih-milih teman. Kita harus mau berteman dengan siapapun. Berteman dengan siapapun. Nah, tulislah kalimat saran lainnya. Kalimat saran lainnya adalah berbicara, mohon maaf ya, siswa selalu minta maaf jika salah. Ya, sebaiknya minta maaf jika salah. Saya ambil yang paling atas, yang paling bawah. Sebaiknya minta maaf saat berbuat salah. Maksudnya jangan malu-malu atau segan-segan atau segan meminta maaf ya saat berbuat salah, agar ya perselisihan tidak, kesalahan kita tidak berkembang menjadi pertengkaran, ya, agar kesalahan kita tidak menimbulkan dendam misalnya, ya, agar segera ya dimaafkan
dan tidak berkembang menjadi permusuhan dan dendam. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak sengaja atau kita sengaja ya, itu menyakiti orang, ya, bisa menyakiti hatinya atau melukai orang secara fisik, dan kita harus minta maaf. Kalau tidak, nanti akan menjadi pertengkaran. Ya, pertengkaran kalau tidak terselesaikan akan menjadi dendam, dan ini akan pertengkarannya akan jangka panjang dan nggak bagus. Ya. Benny mendengar temannya berbicara keras, hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Benny lakukan? Minta maaf. Maaf. Biar apa? Ya, biar masalah segera terselesaikan. Berilah saran untuk Benny, tuliskan saranmu. Benny berbicara keras. Ya. Saran 1, sebaiknya Benny minta maaf. Benny minta maaf pada yang merasa terganggu. Ya, saran yang kedua, Benny tidak berbicara keras lagi. Tidak mengulangi. Sebaiknya Benny tidak mengulangi lagi. Sebaiknya Benny tidak mengulangi lagi, agar tidak ada yang terganggu lagi kan gitu ya. Kemudian saran untuk Benny, tuliskan saranmu. Kita alternatifnya Benny berbicara dengan lembut ya. Keras itu bisa suaranya keras atau isi dari pembicaraannya keras. Ya, bicara lebih lembut. Ya, sebaiknya Benny berbicara lebih lembut. Ya. Kemudian teman Benny berbicara keras. Oh, teman Benny ya, bukan Benny ini. Teman Benny berbicara keras. Sebaiknya kata Benny-nya ini dibuang aja, bukan Benny ya. Sebaiknya minta maaf pada yang terganggu, ini Benny-nya dihilangkan aja. Sebaiknya tidak mengulangi lagi. Ternyata bukan Benny, saya salah baca. Sebaiknya tidak mengulangi lagi, sebaiknya berbicara lembut ya. Baru menyadari Pak Ali, maaf ya. Di sini bukan Benny tapi teman Benny berbicara keras. Ya. Minta maaf, sebaiknya tidak mengulangi lagi, sebaiknya berbicara yang lebih lembut. Apalagi yang bisa kita sarankan untuk orang yang berbicara keras. Ya. Sebaiknya belajar untuk berbicara lebih lembut ya. Saya kehabisan saran nih. Ya, bicara keras boleh tapi pada tempatnya. Keras boleh tapi pada tempat yang sesuai. Jangan bicara keras di ruangan tertutup misalnya. Ya, jadi ini saran juga. Jadi kalau kita memberi saran, tidak selalu kalau bisa kita hindari nada menyalahkan. Ya, boleh berbicara keras, tapi sebaiknya jangan di ruangan yang sempit. Nanti telinga temannya sakit. SD Nusantara ingin siswa merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban, hak, dan hak sebagai warga sekolah. Kewajiban dan hak. Ya, merasa senang di sekolah ya, merasa senang di sekolah konteksnya. Kewajiban dan haknya apa? Kewajiban
berterima kasih membantu siapa saja yang membutuhkan, kewajiban haknya berhak dibantu. Misalnya wajib berterima kasih ya. Ya. Siswa berhak didengar saat berbicara, kewajibannya ya mendengarkan saat orang lain berbicara. Ya, mendengarkan saat orang lain berbicara. Misalnya ini lagi berhak disapa dengan lembut, ya kewajibannya menyapa orang lain dengan lembut. Dengan lembut. Siswa berhak didoakan, kewajibannya mendoakan orang lain. Siswa berhak barang pribadinya aman, wajib menjaga, ikut menjaga barang orang lain. Siswa berhak memiliki teman, wajib berteman dengan siapa saja. Siswa berhak untuk dihargai. Ya, siswa berhak untuk dihargai. Dihargai. Ya, wajib menghargai orang lain. Ya, misalnya siswa berhak untuk konteksnya nih apa tadi, merasa senang di sekolah, lingkungan bersih. Kewajibannya apa? Ikut menjaga kebersihan. Ya, gitu ada timbal baliknya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lakukan hal berikut dalam kelompok. Amati kewajiban dan hak pada tabel. Pilihlah salah satu kewajiban dan hak pada tabel yang dapat diperagakan. Peragakan pelaksanaan kewajiban dan hak pilihan kelompokmu, lakukan di depan kelas dengan sungguh-sungguh percaya diri. Ya, misalnya wajib ingin kalau ngomong didengarkan. Ya, kalau kita saat ngomong didengarkan, kita juga harus mau mendengarkan orang lain ngomong. Ya, kita tidak ngomong sendiri nggak ada hentinya gitu. Nah, ya itu peragakan di depan kelas. Ya, atau kalian memilih yang lain juga boleh. Belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-teman selalu disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Jadi biasanya sebelum masuk sekolah ada guru di pintu gerbang yang menyambut kedatangan kalian, ya kan? Nah, itu membuat kalian merasa diterima di sekolah, membuat merasa nyaman di sekolah. Ya, banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Langkah menjawab banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak disambut. Tuliskan banyak siswa yang disambut, tentukan banyak siswa sekolah. Ya, tentukan banyak siswa yang tidak disambut. Banyak siswa yang disambut 500. Misalnya banyak siswa di sekolah 700. Ya, banyak siswa yang tidak disambut 200. Berarti 700 dikurangi 200, ya, ini akan menjadi 500. Artinya yang disambut 500, yang jumlah semuanya 700 gitu ya.
Berikut banyak siswa yang disambut guru dalam beberapa hari. Tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut ya. Oke, yang disambut ada 650. Mungkin siswanya semula ada 1000 orang. 1000 orang. Nah, yang tidak disambut berapa? Kalau yang disambut 650, kita kurangkan 1000 dikurangkan 650. Ya, dikurangkan 650. 650. Nah, 0 dikurangi 0, 0. Ini dikurangkan ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Karena itu pinjam. Ini pinjam jadi 10 ya. Ini langsung habis tinggal 9. 10 dipinjam 1. 10 dikurangi 5 adalah 5. 9 dikurangi 6 adalah 3. Oh, ternyata yang tidak disambut 350 siswa. Ya. Nah, ini mungkin yang siswanya ada 700. Terus tinggal 680. 700 kurangi berapa biar 680? Caranya adalah 700 dikurangi 680. Ya, ini nanti akhir menghasilkan 20 siswa. Ya. Misalnya siswanya 1000, ternyata yang disambut 700, berarti yang tidak disambut 300 siswa. Misalnya siswanya 700, yang disambut 690, berarti ada 10 siswa yang tidak disambut. Ya misalnya 800 siswa, ya 800 siswa yang disambut 695. Ya, dikurangkan 0 dikurangi 5 tidak bisa pinjam, karena pinjam ini 0 pinjam depannya lagi, ini tinggal 7. Nah, nolnya ini jadi 9. Ya. Ininya nolnya jadi 10. Karena ini dipinjam ke belakang tinggal 9. 10 dikurangi 5 adalah 5. 9 dikurangi 9 0. 7 kurang 6 1, berarti 105. Ya, seperti itu. Ya. Buatlah cerita yang lain, misalnya banyak siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Ikuti langkah-langkah berikut, tentukan banyaknya siswa perempuan, lalu tentukan banyaknya total siswa, tentukan banyaknya siswa laki-laki, tulis 5 kemungkinannya. Ya, banyak siswa perempuan misalnya adalah 600. Ya. Kalau total di sekolah ini adalah 1000 orang, ya yang laki-laki berapa? Ya 1000 dikurangi 600. Ya. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 0, 0, langsung ini 10 dikurangi 6 adalah 4. Berarti 400 yang laki-laki. Ya. Banyak siswa perempuan misalnya 750. Ya. Dari 900 siswa. Berarti caranya 900 dikurangi 750. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 5 tidak bisa pinjam. Ini dipinjam tinggal 8, ini jadi 10. 10 kurangi 5 adalah 5, 8 kurangi 7, 1. Berarti laki-lakinya, wow, 150, perempuannya banyak sekali. Sekarang perempuannya saya kurangi deh. Perempuannya 500, kalau jumlah siswanya 1000, wah pas, laki-lakinya juga 500. Sekarang perempuannya 400. Ya, ternyata sekolahnya itu 900. Laki-lakinya berapa? Ya, jadi 900 dikurangi 400. Ya. Ini adalah 500. Tapi jarang ya pas angkanya enak gini 396. Wah, angkanya dibikin nggak enak ini. 799. Ya, ini berapa yang perempuan? Yang laki-laki 799 dikurangi 396. 9 kurangi 6 adalah 3, 9 kurangi 9 adalah 0, 7 kurangi 3 adalah 4, 403. Ya, gitu caranya menghitung. Kegiatan bersama orang tua bercerita tentang saat yang paling menyenangkan di sekolah. Ya, jadi kalian diskusi sama orang tua dulu waktu sekolah apa sih yang paling menyenangkan, ya. Nah,
Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Ya, guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Ya, mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Ya, jadi biar merasa dihargai yang berbicara. Saat orang lain apa yang bisa kamu lakukan saat orang lain berbicara padamu? Mendengarkan. Ya, jangan sibuk berpikir sendiri ya, atau sibuk ngomong sendiri. Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara padamu. Yang harus dilakukan saat orang berbicara pada kita adalah mendengarkan dengan baik, apa yang sedang dibicarakan. Ya, tidak boleh sibuk berpikir atau malah berbicara sendiri. Ya, setelah orang lain berbicara, berilah tanggapan yang baik. Ya, sebagai wujud penghargaan. Ya, saat orang berbicara jangan sibuk berpikir sendiri atau sibuk ngomong sendiri. Ya, kita tunjukkan kalau kita itu mendengarkan. Oh, ya seperti itu bisa menunjukkan kalau kita menyimak ya. Kita tunjukkan ya. Ya. Oh, gitu. Ya, ini adalah menunjukkan, memberi respon-respon seperti itu. Ya, habis orang ngomong terus, oh kalau gitu aku setuju sama kamu. Ya, misalnya gitu ya. Tidak orang ngomong kita mikir sendiri. Orang ini diajak ngomong kok gitu ya, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan saat berbicara kepada orang lain? Nah, yang harus dilakukan saat berbicara kepada orang lain, ya berbicara jangan berbelit-belit, jangan berbelit-belit, ya sehingga susah ditangkap maksudnya. Berbicara jangan terlalu cepat dan jangan terlalu keras. Jangan terlalu dan keras. Selain itu berbicara harus sopan. Selain itu berbicara harus sopan. Ya. Ini jadi kita saat berbicara sama orang lain kita bikin yang mendengarkan itu merasa nyaman juga. Kan kamu tahu nggak? Yang dengarkan apa maksudnya? Ya ngomong keras cepat ya, orang yang mendengarkan itu kan bisa dan nggak ada berhentinya, nggak ada titik komanya. Waduh, jadi jangan gitu juga. Jadi kita itu dialog bukan monolog kan gitu ya. Kita sedang saling berbicara dan saling mendengarkan, bukan ngomong sendiri. Ya, sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Ya dong, sekolah adalah tempat menyenangkan. Kadang-kadang Pak Ali juga berpikir, gimana ya rasanya kalau bisa sekolah lagi itu menyenangkan pasti ya. Bertemu teman-teman, bermain ya. Oke, semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang ia pernah lakukan di kelas. Buatlah daftarnya pada bagian berikut ini.
Daftar pengalaman, melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Haknya apa? Ya, haknya adalah diperhatikan guru. Ya, kewajibannya apa? Ya, mendengarkan saat guru ngomong, mendengarkan saat guru berbicara. Ya, di kelas punya hak untuk apa? Banyak teman. Ya, banyak teman. Kewajibannya apa? Kewajibannya jangan pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Ya, haknya apa? Berhak untuk didengarkan. Kewajibannya apa? Mau mendengarkan orang lain ngomong. Orang lain ngomong, bicara. Ya, apa? Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Apa? Kelas yang bersih. Bersih. Wajib apa kewajibannya? Ya, membuang sampah di tempatnya misalnya. Di tempatnya. Ya, haknya apa lagi di dalam kelas itu? Berhak mendapatkan ilmu, ya, mendapat ilmu. Ya, kewajibannya apa? Ya, belajar dengan tekun. Masih banyak lagi hak dan kewajiban yang lain. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan yang kalian bayangkan. Ya, apa yang ada di benak kalian. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara sekolah, siswa mengikuti, pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Ya, berapa jumlah anak keseluruhan? Ya, maka anak yang mengikuti suara lembut 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara, tentukan siswa yang mengikuti upacara dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinannya. Ya. Nah, 580 mungkin siswa yang mengikuti suara lembut ini adalah siswa yang mengikuti upacara. Harusnya ditambah dong. Ini bagaimana pertanyaannya? Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan banyak siswa suara nyaring. Nah, ini salah ini. Harusnya siswa yang mengikuti upacara. Siswa yang mengikuti upacara. Ada 580, berarti ini harusnya ditambah seharusnya. Jadi ini kebalik ini ya. Sebentar. Anak yang mengikuti suara lembut 580, yang mengikuti suara lembut. Nah, ini kebalik nulisnya di buku ini ya. Ini harusnya ada di sini. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut ini, siswa yang mengikuti upacara di sini. Kebalik ini ya. Nah, seharusnya seperti ini. Ya, yang mengikuti upacara harusnya lebih banyak ya. Kebalik ya. Saya harap ada yang bisa menunjukkan ini ke penerbit kalau kebalik ya. Nah, yang mengikuti upacara misalnya ada 600 orang. Ya, yang nyaring adalah 20 orang, sehingga yang 580 adalah yang lembut dengan cara dikurangkan. Ya, misalnya yang ikut adalah 700 orang, berarti yang suara nyaring 120 agar yang 580 bersuara yang lembut. Nah, sekarang angkanya dibikin nggak enak. Misalnya di sini 680 orang.
Ya, di sini harus berapa? Ya, agar menjadi 580 harus dikurangi 100. Wah, masih enak angkanya. Dibikin angka yang tidak enak lagi. Biar kelihatannya keren ya. Ini 845. Nah, ini baru angkanya tidak enak. Caranya untuk mencari 580 adalah 845 dikurangi 580. Caranya seperti itu. 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 8 tidak bisa. Pinjam 1, ini dipinjam jadi 7, 4-nya jadi 14. 14 dan dikurangi 8 adalah 6. 7 dikurangi 5 adalah 2. Ada 265 siswa yang suara nyaring. Misalnya lagi ini siswanya ada 698. Ya, dikurangi 580 untuk dapat suara yang nyaring. 698 dikurangi 580. 8 kurangi 0 adalah 8, 9 kurangi 8 adalah 1, 6 kurangi 5 adalah 100. 118 yang bersuara nyaring. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Ayo berlatih. Kamu suka bermain angka bukan? Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah, buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Misalnya hasilnya adalah di sini saya bikin 4 aja deh. Dibikin 4, ini adalah 430, 240, ya 720 dan di sini 631. Ya. Kemudian ini pengurangan ya. Nah, kita berikan angkanya seperti di sini misalnya 500. 500 akan menghasilkan 430 harus dikurangi 70. Ini misalnya saya bikin 300 akan menghasilkan 240 maka harus dikurangi 60. Nah, ini yang mudah. Sekarang yang susah ini 1000 dikurangi berapa akan menjadi 720. 1000 ya dikurangi 720. Nah, seperti ini. 0 kurangi 0, 0 kurangi 2 tidak bisa pinjam. Tinggal ini 10, ini jadi 9. Di sini habis jadi 19 ya. Ya, atau 9 gitu aja. Ya. Ininya habis ya, jadi 9. Bukan 19 ya, ini jadi 9 memang. 9. Ya, ini jadi 10. Ya, ini kan 10 dicoret diambil 1 tinggal 9. Jadi 0, 10 kurangi 2 adalah 8, 9 kurangi 7 adalah 2, 280. Ya, oke. Ini saya bikin angkanya yang tidak enak. 845. Ya, menjadi 631. Ya, adalah 845 dikurangi 631. 5 dikurangi 1 adalah 4, 4 kurangi 3 1, 8 dikurangi 6 adalah 2, 214. Caranya gitu ya. Kalian bisa pilih angka lain. Tentu kamu pernah berbicara kepada siapa kamu berbicara, bagaimana cara kamu berbicara, bagaimana tanggapan teman berbicara. Ya, jadi tentu kepada siapa kamu bicara, misalnya pada teman, Bagaimana kamu berbicara dengan sopan misalnya. Bagaimana tanggapan teman bicaramu? Tanggapannya baik. Kita sopan itu bukan hanya kepada orang tua, pada teman juga harus sopan. Ya. Bacalah dengan nyaring. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Ya. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Ya, perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik.
beri kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Ya, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara, apa maksud saran tersebut, jelaskannya, agar untuk menunjukkan perhatian kita dan memudahkan kita untuk memperoleh inti dari apa yang dimaksud, memudahkan kita untuk menangkap maksudnya. Jadi mata ini adalah jendela hati. Jadi sama-sama dia pinter ya, gitu ya, sambil dia pinter ya. Cara ngomongnya berbeda. Itu mata kita, cara ngomong yang berbeda, itu ekspresi dari mata kita maksudnya bisa berbeda. Ya, misalnya Pak Ali bilang anak itu cantik, sama anak itu cantik, sama anak itu cantik. Beda ya, ekspresi wajah ini beda. Jadi sama-sama bilang anak itu cantik, tapi dengan ekspresi yang anak itu cantik itu kelihatan menghina, ya. Jadi ekspresi wajah itu adalah menunjukkan maksud sebenarnya apa yang kita ingin sampaikan. Ya, dengan melihat ekspresi mata orang kita akan tahu yang sebenarnya dimaksud itu apa. Ya. Ayo teruskan saja pekerjaanmu. Nah, itu maksudnya jangan diteruskan malah ya. Cara memandangnya gitu. Ayo teruskan, nggak apa-apa, teruskan ayo. Gitu. Beda dengan ayo teruskan. Nah, beda kan? Intonasi, ya, pandangan mata itu menunjukkan maksud. Oke? Wah, ini sudah mulai panas saudaranya. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Agar kita tidak salah paham. Kita tidak salah paham. Ya, dengan apa yang ingin disampaikan. Ya, jangan nyolot dulu atau jangan komen dulu sebelum orang lain selesai ngomong. Kadang-kadang orang ngomong itu kalimatnya kan kita nggak tahu maksud yang ingin dituju itu apa. Ya, dengarkan dulu sampai selesai. Jangan ngomong dulu kan gitu ya. Aku belum selesai ngomong. Berbicara dengan suara lembut, jelaskan maksud saran tersebut, ya. Bicara lembut itu agar yang diajak ngomong tidak salah paham juga, agar orang yang diajak ngomong tidak tersinggung. Yang diajak ngomong berbicara tidak salah tersinggung atau tidak bisa menangkap makna yang dimaksud, ya. Jadi kita sebaiknya lembut dan bicara lembut lebih sopan. Itu lebih sopan. Ya, jadi sebaiknya kita ngomongnya lembut saja. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Ya, tidak baik untuk membicarakan hal yang buruk. Ya, jadi tidak baik. Ya, jika kita berbicara yang hal-hal yang buruk.
berbicara hal yang buruk atau membicarakan keburukan orang. Keburukan orang. Misalnya sekarang memang ada pandemi corona ya, COVID-19. Kita ngomongnya yang buruk-buruk aja. Waduh, sini nggak bisa sekolah, masa depan kita akan suram gara-gara kita sekolahnya gini-gini saja. Jadi kita kayak mengutuk diri kita sendiri. Jangan ya. Kita selalu biasakan mencari solusi. Ya. Ya memang sekarang sedang pandemi, tapi kita masih bisa belajar kan. Nah gitu. Untuk memupuk optimisme, membicarakan keburukan orang lain ya. Membicarakan keburukan orang lain juga nggak baik ya. Ya tidak baik jika kita memberikan hal yang buruk ya. Kalau kita bicara yang baik-baik maka kebaikan akan datang pada kita. Ya, berbicara dengan sopan apa maksudnya? Jangan sampai menyakiti hati orang. Sampai kita menyakiti hati orang gara-gara tidak sopan. Apa yang kita sampaikan nanti bisa diartikan lain sama orang kalau kita ngomongnya tidak sopan. Ya. Lakukan hal-hal berikut agar orang sopan juga lebih disegani ya. Nah, orang yang kalau kita sopan kita akan dihormati. Ya ini alternatif jawabannya ya. Kalau kita sopan, orang juga akan segan, cenderung menghormati kita. Ya, orang tua itu melihat anak-anak yang bicaranya sopan itu segan juga loh, ya jangan dikira enggak. Oke. Lakukan hal-hal berikut dengan kelompokmu. Amati kebiasaan berbicara di sekolahmu. Apakah pembicara dan pendengar sudah melakukan dengan benar? Ya, kita lihat ya. Apakah yang saat orang ngomong itu didengarkan? Sampaikan pendapat kelompokmu, saran-saran apa yang harus dilakukan, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Ya, berdiskusi tentang berbicara dan mendengarkan yang baik. Sekarang aku bisa ya, menemukan kalimat saran tentang masalah di sekolah yang terdapat pada teks ya. Dapatkan misalnya sebaiknya kita menjaga kebersihan karena kalau kita menjaga kebersihan, lingkungan akan bersih dan kita juga yang untung kan. Nah, gitu. Menjelaskan kalimat saran tentang masalah di sekolah yang terdapat pada teks. Ya, jadi saat kita memberi saran itu apa sih yang kita maksud? Nah, di situ ya. Menuliskan kalimat saran tentang masalah di sekolah menggunakan kosakata baku dan efektif. Sebaiknya kita mendengarkan guru saat berbicara, ya, agar guru merasa dihargai. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian kita juga sudah bisa menyampaikan saran tentang masalah di sekolah menggunakan kosakata baku dan efektif. Ya, saran tentang masalah di sekolah sebaiknya kita datang tepat waktu agar kita bisa menjaga ketertiban yang ada di sekolah seperti itu. Menyebutkan kewajiban dan hak di sekolah. Wah, kewajiban dan hak. Kalian berhak untuk mendapatkan ilmu, tapi kalian wajib mendengarkan guru saat berbicara. Seperti itu ya. Nah, menemukan kewajiban dan hak di sekolah. Kalian berhak apa sih? Berhak mendapatkan kamar mandi yang bersih, tapi kalian wajib menjaga kebersihan kamar mandi. Harus disiram saat buang air ya. Misalnya gitu. Mendata kewajiban dan hak di sekolah. Apa saja kewajiban kalian, apa saja hak kalian, ini sudah kita bicarakan juga. Menuliskan pengalaman dan melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah, ya.
pengalaman melaksanakan kewajiban. Kewajiban kalian adalah mengikuti proses belajar dengan baik dan benar. Hak kalian naik kelas, misalnya gitu. Kemudian berikutnya menceritakan pengalaman dan melaksanakan kewajiban hak. Ya, bagaimana pengalaman kalian saat benar-benar sudah menjalankan kewajiban kalian? Apakah kalian sudah menerima haknya? Kalau kalian ingin didengarkan, itu hak kalian ngomong didengarkan. Apakah kalian sudah mendengarkan saat orang lain ngomong? Nah, ada hak dan kewajiban yang seimbang di situ. Memperagakan melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah. Ya, memeragakan ini bisa dilakukan di depan kelas, dilatih dulu ya. Membuat daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di sekolah. Ini juga sudah kita lakukan. Menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Ya, kita bisa memilih angka sendiri, mereka-reka angka sendiri ya. Membuat cerita berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan yang jumlahnya sudah ketahui. Ini juga sudah kita lakukan. Memeragakan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian, ya, memeragakan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian diiringi lagu daerah setempat, ya. Di video sebelumnya Pak Ali mencontohkan dalam lagu apa? Lagu Aku Duwe Pitik Cilik. Gitu ya. Menjelaskan dengan bercerita kegiatan untuk mengisi waktu luang dalam menjaga kesehatan, misalnya dengan berolahraga, bersih-bersih rumah ya. Menceritakan pengalaman melakukan kegiatan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan, bisa piknik termasuk ya, ke perpustakaan kota bersama teman-teman, itu menyenangkan juga. Di sana banyak buku cerita ya, ada internet juga. Menjelaskan manfaat mengisi waktu luang untuk menjaga kesehatan ya, misalnya waktu luangnya digunakan untuk lari pagi bersama-sama teman atau main layang-layang di lapangan, nah gitu ya. Menceritakan manfaat mengisi waktu luang untuk menjaga kesehatan ya. Seperti tadi saya contohkan, main layang-layang di lapangan bersama teman-teman itu menyenangkan sekali, dan kita berlari-lari itu menyenangkan. Selain hati kita senang, badan kita juga sehat ya. Untuk subtema 3 kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk ini cukup dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.